Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu hadir dan melangkahkan kita di kelas kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan proses pembelajaran seperti biasanya. Sebuah kesyukuran yang sangat tiada ternilai kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita hadir di sini dalam suasana yang sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun. Itu sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah singgung tentang hari kiamat, atau dengan judul materi kita minggu lalu, ketika bumi berhenti berputar. Nah, hari ini kita masuk materi yang baru, yakni materi Asmaul Husna. Nah, namun sebelum saya masuk pada materi kita hari ini, saya meminta kepada kita semua untuk mengawali kegiatan kita dengan membaca doa secara bersama-sama. Untuk itu kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Marilah kita berdoa supaya keinginan masing-masing. Doa 4. Kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Semoga apa yang kita baca hari ini dapat mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita bawa pulang dan mengantarkan kita menjadi siswa yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran kita semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Ya, apa sebabnya mereka tidak hadir? Sakit? Iya. Jadi bagi teman-teman kita yang tidak sempat hadir hari ini disebabkan karena sakit atau mungkin disebabkan karena ada halangan, mari kita doakan kepada mereka yang sakit, semoga mereka secepatnya diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa bersama-sama kita lagi mengikuti proses pembelajaran seperti yang kita lakukan hari ini. Baik anak-anak sekalian, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya
hari akhir atau dengan biasa kita kenal dengan hari kiamat, atau dalam materi kita biasa disebut dengan judul ketika bumi berhenti berputar. Nah, sebelum saya masuk materi kita, saya mau tanya dulu, kira-kira kalau misalkan bumi berhenti berputar, apa yang terjadi? Ada yang bisa menggambarkan saya kira-kira bagaimana modelnya itu hari kiamat? Ya, ini coba. Mana? Ya, betul. Jadi kiamat itu kita akan melihat seluruh alam semesta ini hancur bagaikan anai-anai, isi bumi ini bagaikan anai-anai yang berterbangan, jadi hancur lebur. Itulah hari kiamat seperti yang digambarkan dalam surat apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an ya, jangan lupa lagi itu. Baik, hari ini kita masuk materi tentang Asmaul Husna. Apa yang bisa kita kaitkan dengan materi sebelumnya, yakni asma. Hari kiamat itu adalah di mana bumi ini berhenti berputar. Artinya bumi ini telah terjadi kiamat. Apa tanda-tandanya kiamat? Tahu ada tanda-tanda kiamat? Banyaknya yang tidak mau mempelajari Islam. Itu salah satu tanda-tandanya. Nah, apa yang kalian persiapkan untuk menghindari terjadinya kiamat? Apa yang kalian persiapkan ketika terjadi kiamat? Nah, salah satunya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal nama-nama Allah yang baik dan mengamalkan nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang saya tanya, masih ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran? 99. Nah, hari ini kita belajar Asmaul Husna, kita mengenalnya sedekat mungkin supaya dengan menyebut nama Asmaul Husna di dalam sholatnya kita, di dalam kegiatan kita, maka insya Allah nama Allah satu kali disebutkan, maka pahala yang kita sebutkan itu akan berlipat ganda. Nah, dengan menyebut nama Allah sesering kali mungkin, maka akan tertanam di dalam jiwanya kita kedekatan kita kepada Allah, dan itulah yang akan menyelamatkan kita ketika nanti hari kiamat terjadi. Kalau kita sering menyebut nama Allah, kemudian tiba-tiba matahari terbit dari barat, maka apa yang kalian ucapkan? Pasti yang kalian ucapkan adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Kalau orang yang tidak tahu nama Allah, maka pasti akan mereka lari ke sana kemari mencari keselamatan supaya mereka tidak ikut fana di dunia ini. Kalau kalian ini yang memang sering menyebut Asmaul Husna dalam setiap kegiatan kalian, sebelum tidur dan bangun tidur, dalam sholatnya kalian, maka pasti ketika melihat tanda-tanda itu, tanda-tanda hari kiamat tiba, maka pasti akan terucap secara refleks dalam mulut kalian, terucap dalam lisan kalian, terucap, ya Allah, apa yang terjadi? Ya Allah, maka yang terlintas dalam pikiran dan lisan kalian hanya kata-kata Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, Ya Allah yang Maha Pengampun, Ya Allah yang Maha Kekal, Ya Allah yang Maha Membangkitkan. Inikah saatnya Engkau bangkitkan manusia-manusia yang sudah meninggal terdahulu?
dan kami dimatikan? Allah mematikan? Nah, disitulah diuji apakah kalian sering menyebut nama-nama Allah atau tidak. Ketika hari kiamat datang, bagi mereka yang tidak biasa menyebut nama Allah, maka pasti mereka teriak, kiamat, kiamat, banjir, 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 longsor, longsor, mati kita, mati kita. Itulah yang terucap di dalam lisannya mereka yang tidak biasa mengenal menyebut nama Asmaul Husna. Tapi kalau kalian sering menyebut nama Asmaul Husna, ketika banjir, air laut naik, matahari terbit dari barat, maka pasti kalian akan lari, atau mungkin kalian tidak akan lari. Menerima kematian, wah inilah kiamat, ya Allah, hari ini telah Engkau ambil hakmu, maka kami siap menerima apapun yang terjadi. Maka gabungkanlah kami dengan orang-orang yang Kau matikan dalam keadaan Islam. Dalam artian, matikanlah kami dalam keadaan digabungkan dengan manusia-manusia yang sering menyebut nama-Mu ya Allah. Pasti begitu. Gitu loh. Ya, jadi anak sekalian, mari pelajaran hari ini kita jadikan supaya kita dengan menghafal nama-nama Allah, maka akan bisa mengantarkan kita keselamatan pada saat hari kiamat nanti. Baik anak sekalian, mari kita memulai kegiatan kita dengan menyampaikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Nah, bisa dilihat di sini? Bisa dibaca? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita dapat menyebutkan dan menjelaskan makna nama-nama Allah seperti As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menerapkan sikap yang terkait dengan nama-nama Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna dalam interaksi sosial dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini saya mau jelaskan dulu. Pertama yang kamu harus ketahui hari ini adalah apa itu arti Asmaul Husna. Tadi sudah tahu ya. Kemudian yang kedua, apa arti Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini seperti As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Itu kalian harus tahu. Kemudian yang perlu paling penting yang kalian peroleh nanti setelah mempelajari ini adalah sikap kalian ketika kalian paham dengan sifat-sifat Allah As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya memberikan tugas kelompok, saya akan sedikit memperlihatkan materi kita. Ya. Nah, silakan diperhatikan ini. Ini silakan diperhatikan semuanya. Ini lewat gambar-gambarnya saya lihatkan. Yang pertama, nah, ini ada gambar pertama, sudah lihat gambar pertamanya? Perhatikan semuanya gambar pertama. Kemudian gambar kedua. Nah, lihat gambarnya. Gambar pertama adalah orang yang berbagi zakat. Gambar kedua adalah orang yang bersepeda, yakni dengan suasana yang indah. Kemudian gambar yang ketiga tentang planet, dan gambar yang ketiga adalah proses kita dalam perjalanan hidup kita dari masa kecil sampai kita menua, sampai kita meninggal. Sudah lihat gambar yang keempat? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya gambar yang keempat? Siapa? Ini dulu. Berdiri dulu. Silakan dijelaskan dari yang gambar pertama dari kecil sampai keranda. Ya, disebutkan saja. Gambar yang pertama itu apa? Ya, terus? Ya, gambar yang kedua anak-anak, kemudian dewasa,
Setelah dewasa gambar apa lagi tuh? Remaja. Setelah itu apa lagi? Orang tua. Kemudian gambar ketiga. Jadi kakek-kakek. Gambar terakhir apa? Orang meninggal. Artinya kita dalam proses perjalanan kita pasti akan yang mengalami kematian. Ada pasti mengalami fana. Nah, di dalam ini sudah tergambarkan. Berikutnya, nah, ini dulu. Lihat gambar ini. Lihat gambarnya. Coba ini, lihat gambarnya. Jangan malas-malas. Gambar ini adalah gambar semut yang berkerumun, saling tolong menolong. Ada yang bisa menceritakan gambar ini? Ya? Iya. Gambar ini menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa kita hidup sendiri. Kita bergantung kepada orang lain. Hidup selalu membutuhkan orang lain. Nah, begitu juga kita manusia, begitu juga makhluk Allah akan membutuhkan segala sesuatu kepada Allah. Jadi kita bergantung kepada manusia, tetapi yang paling besar kebergantungannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu kalau misalkan Allah memilih dimatikan, cepat saja dimatikan. Tinggal pencet remote saja, Allah kamu pasti mati. Kamu tidak bisa bersembunyi kemanapun, ke dalam tanah tidak akan bisa. Karena kita hanya bergantung kepada Allah. Nasibnya kita bergantung kepada Allah. Semua kita bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Orang tuanya kita bisa bergantung kepada orang tuanya kita. Bisa mungkin orang tuanya menafkahi kita, tetapi untuk hidup, mati dan rezekinya kita semua bergantung kepada Allah. Baik anak-anak sekalian, saya sedikit mulai dari materi kita, penjelasan materi dari yang pertama dulu. Dari As-Somad. Siapa yang bisa menyebutkan apa arti As-Somad? Silakan berdiri. Maha? Iya, Allah Maha dibutuhkan. Tahu dibutuhkan? Tempat? Betul sekali. Jadi Allah tempat dibutuhkan meminta. Jangan ada tempat lain meminta. Kalau minta duit, minta uang silakan di orang tuanya kalian. Tetapi minta keselamatan, tinggal lain dan tidak bukan hanyalah kepada Allah. Apakah orang tuamu bisa mengampuni dosamu? Bisa? Orang tua bisa menghapus dosamu? Tidak bisa. Yang dapat menghapus dosa adalah siapa? Artinya kita hanya bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada yang lain. Ada nih, ada contoh. Misalkan saya mau jadi anggota polisi. Ada contoh dia, tapi jangan contoh. Saya mau jadi anggota polisi. Nah, tergila dia di kuburan. Kemudian meminta di almarhum neneknya, nenek, saya mau tes polisi. Maka bantulah saya supaya saya jadi polisi. Benar atau salah itu? Benar atau salah? Karena meminta kepada siapa? Meminta kepada? Benar atau tidak meminta kepada orang meninggal? Meminta yang benar kepada? Baik anak-anak sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan kalian sudah mengetahui tentang Asmaul Husna. Yang pertama tentang As-Somad, kemudian yang kedua tentang Al-Muqtadir, kemudian yang ketiga tentang apa? Al-Muqaddim, dan yang terakhir tentang Al-Wadi. Ya. Jadi kenapa istri? Kedua. Ya. Bentar. Jadi selanjutnya untuk sebagai tugas kelompok kalian hari ini,
saya akan memberikan selebaran yang dimana dalam pembagian kelompok kita hari ini di sini saya akan bagi kelompok seperti sebelum-sebelumnya. Di sebelah kanan saya kelompok 1, di sebelah depan saya kelompok 2, di sebelah sini kelompok 3, dan sebelah sini kelompok 4. Nah, tugas kalian hari ini adalah menyebutkan atau mencari contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Asmaul Husna yang saya akan berikan tugas kepada kalian masing-masing nanti. Ada 4 Asmaul Husna yang kalian nanti akan mencari perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna yang menjadi tugas kalian. Nah, baiklah anak sekalian, saya akan bagikan tugas buat kalian kerjakan di setiap kelompok. Ya, kelompoknya sama ya, seperti ini ya, seperti sebelumnya sudah seperti ini. Dan nanti di pertemuan selanjutnya untuk bagi kelompok tetap seperti ini. Nah baik, saya akan bagikan tugas kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, silakan dibaca. Kelompok 2 silakan dibaca. Kelompok 3 silakan ditulis. Ini kelompok 4. Nah, nanti ditulis saja ya. Nah, untuk kelompok 1 tentang apa kelompok 1? Cari contoh di dalam kehidupan sehari terkait dengan As-Samad artinya apa? Maha Kuasa. Maha dibutuhkan. Berarti silakan cari contoh terkait dengan sikap kita bergantung kepada Allah. Sebanyak 3. Ya, di sini juga saya kayak apa dia? Kelompok 2 apa? Apa dia kelompok 2? Al-Muqtadi artinya apa? Maha Kuasa. Cari contoh kehidupan sehari-hari tentang kekuasaannya Allah seperti apa. Nah, kelompok 3 tentang apa? Al-Muqaddim artinya apa? Maha Al-Muqaddim. Nah, bagi bukunya siapa yang? Maha mendahulukan. Nih, coba antar bukunya. Nah, silakan cari. Di sini kelompok 4 tentang Al-Baqi. Silakan cari 3 contoh terkait dengan sikap Al-Baqi dalam kehidupan sehari. Dalam buku ada juga. Dalam buku ada. Silakan tuliskan mulai dari sekarang. Ya, silakan. Boleh terhadapan, boleh terhadapan. Apa jadi Jerman? Sudah? Nah. Contoh sikap Asmaul Husna terkait dengan Al-Baqi. Al-Baqi itu artinya Maha Kekal. Bagus. Yang di sini sudah 3 lagi. Ini tentang As-Samad. Ya, bagus. Yang ini tinggal tambah lagi 1, jangan yang lain-lain. Silakan cari yang lainnya. Ini saya akan dilengkapi. Tambah 1 nomor lagi, kurang. 3 nomor lagi. Iya, kamu punya kamu ya. Oke. Mana? Iya. Dijadikan Allah sebagai dari amal Musuh. karena tidak tahu membuat bencana datang karena berulang-ulang
Oke, berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok. Yang terakhir kelompok apa? Kelompok 2. Mana 3? Silakan kelompok 3. Yang terakhir ya, kelompok terakhir. Herannya. Ya. Cukup. Al-Kirani. Apa lagi? Sudah selesai? Oke, silakan kembali. Kerang. Kerang. Oke, cukup ya. Jadi untuk penampilan hari ini saya cukupkan. Saya kira untuk materi kita tentang Asmaul Husna cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, diam dulu. Sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, silakan kembali pada posisi bangku sebelumnya. Kaki. Dari. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas materinya hari ini sudah mengejarkan tugas yang saya berikan dan sudah menghafalkan materi hasil tugas kelompoknya, dan alhamdulillah saya sebagai guru mata pelajaran agama Islam dari hasil persentase yang sudah kalian sampaikan di depan tadi, dari kelompok 1 menurut saya sudah bagus, kemudian kelompok 2 juga tadi sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus, begitu juga kelompok 4 cara presentasinya dan hasil jawabannya sudah cukup memuaskan bagi saya. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, bahwa mari kita bekerja bersama-sama bahwa setiap Asmaul Husna untuk kita sampai pada akhir kita yang paling baik, kita selalu mengamalkan Asmaul Husna di setiap kesempatan, bahkan setiap sebelum kita tidur, setiap kita sholat, setiap kita bangun tidur, dalam keadaan aktivitas apapun, jangan lupa menyebut nama Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti pada saat di yaumil akhir nanti. Atau sering kita mengucapkan nama Allah, maka itu akan membiasakan mulut kita, lisan kita dengan Asmaul Husna. Saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebelum kita pulang, saya ucapkan dengan ucapan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.